Masya Allah, suasana habis subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi. La hawla wa la quwata illa billah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu perilaku yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perilaku sombong. Perilaku menganggap remeh orang lain. Sebuah sejarah telah Allah Subhanahu wa taala pertontonkan kepada kita di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan satu makhluk yang tercipta dari tanah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa qulna lil malaikati isjudu wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Ketika kami berfirman kepada para malaikat, di antara para malaikat ini, di sana ada satu makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu perintah kecuali ia laksanakan. Tidak ada larangan dari Allah kecuali ia jauhi. Namanya adalah Azazil. Azazil adalah satu makhluk yang Allah ciptakan sangat taat kepada Allah, sehingga makomnya, kedudukannya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat tinggi. Bahkan dikatakan ia adalah pemimpin para malaikat. Para ulama berbeda pendapat tentang siapa itu Azazil. Apakah dia berasal dari malaikat atau dia berasal dari golongan jin. Karena itu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu hendak menciptakan seorang khalifah di atas muka bumi. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Sampai di sini oleh para ulama, perkataan ini adalah perkataan para malaikat. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Ya Allah, apakah Engkau akan menciptakan satu makhluk yang akan merusak dan menumpahkan darah di bumi? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami terus menerus nusabbih, bertasbih memujimu ya Allah, wa nuqaddisu lak, dan mensucikan namamu. Para ulama yang mengatakan bahwa Azazil dari golongan malaikat dilihat dari firman Allah ini terpisah oleh huruf waw. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Ini adalah perkataan para malaikat. Wa nahnu, ada wa nahnu dipisah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ini perkataannya Azazil. Sementara kami adalah makhluk yang terus bertasbih dan mensucikan namamu. Ini perkataan Azazil. Karena makhluk Azazil yang Allah ciptakan ini adalah makhluk yang terus bertasbih, sehingga makamnya berbeda dengan malaikat-malaikat yang lain. Pendapat yang lain dari para ulama mengatakan bahwa Azazil ini dari golongan jin. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Ka'ana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dia itu berasal dari jin, tapi karena fasik terhadap perintah Tuhan, fasik terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inti dari cerita ini adalah ada satu makhluk yang dulunya sering bertasbih kepada Allah, sering memuji Allah, mensucikan nama Allah, melakukan zikir yang menyebabkan dia
dekat sekali dengan Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Satu waktu makhluk ini diperintah untuk bersujud kepada makhluk yang Allah baru saja ciptakan, namanya Adam, diciptakan dari tanah. Allah mengatakan, usjudu li Adam, bersujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, semuanya kemudian bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Iblis ini adalah Azazil yang tadi terus bertasbih kepada Allah. Awalnya bernama Azazil. Ketika dia membantah untuk tidak bersujud kepada satu makhluk yang baru saja diciptakan dari tanah, berubah namanya kemudian menjadi iblis. Apa yang menyebabkan iblis, teman-teman sekalian, untuk kemudian tidak mau bersujud kepada Nabi Adam? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia kemudian aba, membangkang, wastakbar, dan karena kesombongan. Seolah-olah iblis berkata, ya Allah, bagaimana mungkin aku bersujud kepada makhluk yang baru saja engkau ciptakan, tidak memiliki apa-apa. Aku telah bertasbih kepadamu, amalanku banyak, ibadahku banyak, aku dekat kepadamu. Bagaimana mungkin aku bisa bersujud kepada satu makhluk yang baru saja engkau ciptakan, belum mempunyai apa-apa? Subhanallah, kesombongan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan, fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Semua malaikat ketika itu bersujud kecuali iblis, tidak termasuk orang yang bersujud. Qala ma mana'aka alla tasjud id amartuk. Allah kemudian berfirman, apa yang menyebabkan engkau tidak mau bersujud kepada Adam ketika aku perintahkan, wahai Azazil? Azazil yang kemudian berubah nama menjadi iblis berkata, ana khairum min, saya lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar, aku diciptakan dari api, wa khalaqtahu min tin, sementara dia diciptakan dari tanah. Ya Allah, bagaimana mungkin? Perbandingan yang sangat luar biasa menurut iblis. Subhanallah, kesombongan. Teman-teman sekalian, terkadang kita sudah merasa selalu berzikir kepada Allah. Terkadang kita sudah merasa banyak zikir kepada Allah, istighfar kita banyak, salawat kita banyak, tasbih, tahmid, takbir, tahlil kita banyak. Berhati-hatilah bahwa jangan sampai amalan-amalan itu menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, membuat kita bangga dengan amalan-amalan itu, membuat kita takabbur, meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, padahal ada sesuatu yang diciptakan kepada orang lain yang tidak Allah ciptakan pada diri kita. Semua orang punya kelebihan masing-masing. Jangan sampai kita sudah merasa dekat kepada Allah sehingga semua orang yang berbeda dengan kita, yang tidak melaksanakan apa yang kita laksanakan, tidak melakukan apa yang kita lakukan, adalah orang-orang yang rendah, orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa dibandingkan dengan kita. Iblis yang sebelumnya bernama Azazil adalah orang yang taat kepada Allah, orang yang unggul di atas makhluk-makhluk yang lain. Tapi ketika ujian diberikan kepadanya, ujian itu adalah mengarah kepada harga dirinya, ujian itu mengarah kepada martabat dirinya, ujian itu mengarah kepada kualitas dirinya. Bagaimana mungkin aku bersujud kepada makhluk yang baru saja engkau ciptakan dari tanah, sementara aku engkau ciptakan dari api. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana 'anil hamdulillahi rabbil alamin.